Kaum muslimin rahimakumullah, kita pada saat ini bukan hanya umat Islam di Indonesia, tetapi tentunya seluruh umat Islam yang ada di belahan dunia ini merasa prihatin dengan kejadian yang makin memanas, peperangan yang makin memanas di wilayah Palestina antara pejuang-pejuang Palestina, antara rakyat Palestina dengan Zionis Israel. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu catatan penting, satu buku yang berjudul Ayat-ayat Hitam Talmud, Surga Jiwa yang Abadi. Ya, buku ini membahas teks-teks Talmud dan membandingkannya dengan ajaran kitab Perjanjian Lama, Taurat serta Al-Quran. Buku ini membuktikan betapa kaum Yahudi memusuhi umat Kristen khususnya dan bangsa non-Yahudi pada umumnya, yang biasa mereka sebut Goim atau bangsa Goim. Talmud bukan hanya ancaman bagi semua bangsa dan agama Goim yang non-Yahudi, tetapi sekaligus juga ancaman bagi kemanusiaan. Talmud meletakkan derajat Goim yang non-Yahudi sama dan bahkan lebih rendah dari binatang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan memanasnya kembali perseteruan peperangan antara bangsa Palestina dengan Bani Israel, khususnya Zionis Israel ini, mengingatkan kita betapa cukup banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana watak, kepribadian, perilaku Bani Israel sejak zaman dulu. Sejak manusia masih sedikit di bumi ini. Dan itulah sebabnya setiap membaca Al-Quran begitu selesai kita selalu mengucapkan kalimat Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan kita melihat betapa bangsa yang Yahudi, khususnya Zionis Israel, akhir-akhir ini makin membabi buta, membasmi bangsa Palestina, meratakan tanah Gaza, dan semua kita tentu melihat di televisi betapa menyakitkannya, betapa sedihnya kita melihat itu. Di mana bangsa-bangsa lain sudah begitu damai dengan peradaban barunya. Kita sudah tenang di belahan bangsa lain, hidup di dalam alam yang serba modern ini, tetapi masih ada peperangan yang tentu saja. Lebih-lebih kita bangsa Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalamnya juga mengamanatkan kepada kita bahwa kita tidak setuju dengan bentuk penjajahan apapun. Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa perilaku dan sifat Bani Israel, antara lain Allah menggambarkan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 20. Kata Allah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Al-ayah. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel, wahai kaumku,
Ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian ketika Allah mengutus kepada kalian para nabi-nabi. Sebenarnya bangsa Israel ini diutus oleh Allah, nabi-nabinya cukup banyak. Wa ja'alakum muluka, dan kemudian menjadikan kalian merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan bayangkan mereka seperti diberi kelebihan oleh Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, dengan diutusnya para nabi yang begitu banyak, yang artinya seharusnya mereka lebih soleh daripada kita, lebih beriman daripada kita, lebih Islam daripada kita umat Islam saat ini. Akan tetapi salah satu sifat dan perilaku mereka adalah enggan bersyukur dan lupa diri. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 42 Allah menggambarkan perilaku mereka yang suka menyembunyikan kebenaran atau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran di dalam kebatilan, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, padahal telah jelas kebenaran itu nyata di hadapan kalian dan kalian tahu semua itu. Jadi tahu sebenarnya mereka itu tentang kebenaran, oh ini yang benar, ini yang batil, tahu. Tetapi mereka sembunyikan itu. Mereka campur adukan sehingga menjadi samar-samar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perilaku berikutnya adalah membangkang perintah nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pada saat itu Nabi Musa memerintahkan mereka untuk pergi ke daerah Kanaan yang masih wilayah Palestina. Akan tetapi apa kata mereka, jawaban mereka? Inna lan nadkhulaha, membangkang. Mereka tidak mau, kami tidak akan pergi ke sana selamanya. Dan coba bayangkan kalimatnya. Madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kalau memang engkau Musa meyakini Tuhanmu, maka kamu pergi saja berdua dengan Tuhanmu. Pergi ke Kanaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mereka mengatakan dengan jelas, innaha huna qa'idun. Kami mau duduk-duduk saja, menunggu hasil kepergianmu dari Kanaan. Kaum muslimin rahimakumullah. Cukup banyak perilaku, watak, sifat Yahudi ini, sifat Bani Israel ini, yang bukan hanya menyakiti umat Islam, bukan hanya menyakiti para nabinya saat itu, tetapi juga tentu saja ia menentang Allah, mengecewakan Allah. Dalam artian sebagai zat pencipta, Allah tentu memiliki hak untuk ditaati. Allah tentu memiliki hak untuk disembah. Nah, akan tetapi semua itu oleh bangsa Israel, Bani Israel, disia-siakan, ditolak dan ditentang. Kaum muslimin rahimakumullah. Sifat mereka juga ngeyel, ya. Ini tergambar di dalam surat Al-Baqarah ayat 69 sampai 71. Mungkin di antara kita ada yang pernah membaca beberapa ayat tersebut. Ketika disuruh menyembelih sapi betina, itu memain-mainkan Nabi waktu itu, Nabi Musa. Sapi betina yang bagaimana?
Yang tua apa yang muda? Ya. Terus dijawab, yang tidak tua dan tidak muda. Bertanya lagi, yang warnanya bagaimana? Dijawab oleh Nabi melalui firman Tuhannya, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kuning tua. Masih juga ngeyel. Yang hakikatnya seperti apa sih? Kami masih samar. Kemudian dijawab lagi, adalah yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga digambarkan di dalam Al-Baqarah 120. Bani Israel ini merasa paling benar, merasa superior. Walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena merasa paling benar, mereka tidak akan senang dengan umat lain, khususnya dengan umat Islam, kecuali kita mengikuti mereka. Tentu kami tidak akan jelaskan satu persatu, tetapi cukup banyak hal-hal yang sesungguhnya apa ya bahasanya? Kalau bahasa kita itu istilahnya keberanian yang menerabas, yang keterlaluan terhadap para nabi, terhadap Tuhan. Ya, mereka juga digambarkan oleh Allah di dalam surat Az-Zukhruf 4950, suka ingkar janji. Mereka juga bakhil, pelit dan tamak di dalam surat An-Nisa 53. Mereka juga suka senang sekali berbuat dosa, Al-Maidah ayat 62 sampai 63. Suka mempermainkan ayat Allah, ada di dalam surat An-Nisa ayat 46. Suka membunuh para nabi, suka membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada keadilan dan kebajikan. Itu terdapat di dalam surat Ali Imran 21-22. Dan Allah menyebut mereka balhum adol, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha al-ayah. Kata Allah, dan sesungguhnya akan kami lemparkan ke dalam neraka kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Itu disebabkan karena mereka punya hati tetapi tidak mau memahami, seperti perilaku Bani Israel. Mereka juga walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tetapi tidak mau mendengarkan baik-baik. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka akan menyesal, menjadi kelompok-kelompok yang menyesal. Beberapa tafsir menggambarkan bahwa kenapa sampai disebut oleh Allah lebih rendah daripada ternak, karena binatang ternak saja ketika digembala oleh manusia pemiliknya, dia itu bisa nurut, digiring ke sana ikut ke sana, ya. Kemudian disuruh masuk kandang, masih nurut binatang ternak. Tetapi naudzubillah, kaum Bani Israel ini secara umum sebenarnya kalau menyebut Bani Israel itu bangsa, ada juga memang yang sudah masuk Islam ada. Tetapi secara umum itu memang adalah pembangkang. Dan kita bisa lihat begitu bangsa-bangsa lain menghendaki gencatan senjata, begitu negara-negara lain memojokkan mereka bukannya berhenti menghabisi bangsa Palestina, bahkan makin membabi buta, makin menjadi-jadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari tentu saja kita sebagai umat Islam, di mana saudara kita saat ini sedang mengalami nasib yang sangat menyedihkan itu, mari kita bantu saudara-saudara kita. Silakan yang punya kelebihan harta, cari tempat-tempat untuk menyumbang agar bisa sampai kepada mereka. Yang tidak punya,
berdoalah. Insya Allah kita yakin Allah punya tentara yang beragam, bukan hanya berbentuk manusia. Kita pernah baca sejarah burung ababil yang diutus oleh Allah pernah menyerang Raja Abraha ketika mereka menyerang Ka'bah. Ya, Allah punya cara, Allah punya angin, Allah punya api, Allah punya air, dan kita bantu doakan mereka. Baik doa secara pribadi selesai sholat sunnah, selesai sholat 5 waktu, atau doa kunut nazilah di dalam setiap sholat berjamaah, atau juga kita doakan mayat-mayat mereka melalui sholatul gaib. Inilah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.